Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian perarakan masuk di awal perayaan Ekaristi Rabu Abu pada sore hari ini dari Puji Syukur 596. 596. Engkau mengasihi segala yang ada ya Tuhan dan tidak membenci apapun yang Kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Pada hari ini kita mengawali masa retret agung kita, masa pertobatan dengan menandai diri, yakni kita menandai diri dengan abu, simbol kerapuhan kita, simbol bahwa dengan kerapuhan itu kita manusia mudah jatuh ke dalam dosa dan siap untuk bertobat. Maka mari kita berdoa dalam perayaan ini, semoga mengawali masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh dilimpahi rahmat dan berkat Tuhan, agar masa yang penuh rahmat ini boleh kita gunakan dengan baik di dalam mempersiapkan diri kelak merayakan perayaan Paskah. Dalam perayaan ini kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal, almarhum Bapak Frans Theodorus yang telah 9 hari dipanggil Tuhan, untuk almarhumah Analeta Jehunut yang hari ini genap 17 tahun dipanggil Tuhan, dan juga saudara-saudari kita yang lain, Bapak Yosef Seran, Bapak Yonatan Modok, Epi Modok, Bapak Hope Freddy, Ibu Magdalena Mary Susanti, Ibu Neng Julaika, Ibu Oliva Luruk, Bapak Paulus Naha, Bapak Herman Kian, Bapak Yohanes Seran, dan Ibu Agustina Malesi. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya,
dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat di pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu
dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabar? Ya, hari ini saya melihat bagaimana semangat orang Katolik ya menghadiri perayaan Rabu Abu. Itu sampai sudah dekat-dekat surga di atas mereka ya. Nah, ini luar biasa kerinduan kita. Ini menandakan bahwa kita sebagai manusia semuanya sadar ya. Ini bertepatan saudara-saudari kita yang beragama Islam juga memulai ya bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah hari ini ya, yang Muhammadiyah kemarin ya. Dan dalam gereja kita ada ornamen-ornamen yang kemarin dirayakan oleh saudara-saudari kita, yaitu perayaan Imlek, perayaan sukacita yang merupakan cita-cita kita semua. Kita semua mengharapkan dan merindukan dalam pengharapan sebagaimana tema yang kita renungkan dalam masa Prapaskah tahun ini, gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Sekali lagi, gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Nah, kita semua dipanggil untuk menghadirkan pengharapan itu. Dalam surat gembala Bapak Uskup kita itu diawali dengan keprihatinan yang terjadi pada akhir tahun 2025 dan juga masih terjadi pada awal tahun 2026, di mana-mana atau di beberapa tempat terjadi musibah. Ada banyak korban. Nah, pada kesempatan ini dan dalam masa Prapaskah ini kita mencoba merenungkan pesan yang disampaikan oleh Bapak Uskup dan juga oleh sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kalau dalam surat gembala Bapak Uskup dengan tema semangat Laudato Si dan transformasi hidup mengatasi krisis sosial, dan itu dalam bagian pertama beliau mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi
dengan bencana alam di mana-mana, ada sekian banyak orang yang dikatakan meninggal, ada yang hilang, ada yang tenggelam. Nah, maka kita kembali pada diri kita. Ada yang sudah mau mati di sini? Belum. Semua masih mau hidup. Nah, puji Tuhan kita masih dianugerahi kehidupan. Kemarin kita merayakan dan berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan yang luar biasa baiknya menganugerahkan kesejahteraan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah bagi kehidupan kita. Itu bagian dari perayaan Imlek yang saya tahu. Dan hari ini kita sebagai orang Katolik di seluruh dunia, bahkan hampir semua umat Kristiani, karena saya kira gereja juga di sebelah sudah mulai dengan Rabu Abu. Puji Tuhan bahwa teman-teman kita yang lain sudah mulai juga dengan merayakan Rabu Abu, yang merupakan simbol kerapuhan kita dan tanda karena kita adalah manusia yang rapuh, kita mau yang merindukan keselamatan abadi, kehidupan yang merupakan cita-cita kita ke depan, itu boleh kita raih dengan pertobatan. Melalui pertobatan yang terus-menerus. Ya, kadang orang berbicara mengenai pantang dan puasa. Bukan kita terpaku pada pantang dan puasanya, tetapi yang pertama-tama adalah perubahan sikap hidup kita. Ya, pembaharuan. Ya, namanya retret agung berarti kita kembali merefleksikan apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Kita mencoba dalam tuntunan sabda Tuhan memperbaiki yang tidak baik. Ya, berjalan pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan melalui doa, melalui amal dan macam-macam perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan harapkan kita laksanakan. Maka melalui penerimaan abu pada hari ini, itu bukan sesudah itu lalu kita posting di mana-mana. Ya, kita mulai di HP kita menunjukkan bahwa lihatlah Pastor Nathan sudah menerima abu. Ya. Tetapi yang dirindukan itu adalah buahnya ke depan. Walaupun tidak kelihatan abunya, tetapi ada perubahan demi perubahan. Kalau begini terus umat Andalas di gereja, wah kami akan sangat bahagia. Mulai dari tadi pagi jam 7 luar biasa membludak umat. Tadi siang kami tidak membayangkan bahwa akan begitu banyak dan begitu banyak juga umat. Pada sore hari ini sampai tangga-tangga ke atas itu penuh, mungkin juga di kapel ada, di basement di bawah ada, mudah-mudahan di atas pohon mangga tidak ada. Kalau di atas pohon mangga itu berarti sudah menjadi kelelawar. Ya. Dan kita semua merindukan sekali lagi rahmat Tuhan, berkat Tuhan. Tidak ada dari kita yang sempurna, kita semua ini adalah orang yang berdosa, maka kita merindukan pertobatan yang terus-menerus sambil melihat realitas yang terjadi sekarang ini bahwa ternyata banyak juga orang Katolik yang belum mati tetapi mati dalam iman. Banyak juga orang Katolik ya yang mungkin karena kadang-kadang badai banyak yang mulai diterpa badai dan terbang entah kemana. Kita doakan mudah-mudahan ada badai yang baik. Badai Roh Kudus menuntun kembali agar kembali ke pangkuan ya Sang Penyelamat atau kepada gereja yang satu. Nah, ini kerinduan kita. Maka mari kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan saling mendoakan, saling menopang dalam kehidupan ini bergandengan tangan, dan ini adalah bagian dari tugas kita
dalam masa Prapaskah ini untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui pertobatan dan juga membangun relasi dengan sesama melalui saling memaafkan dan juga mengingatkan teman-teman kita yang tadi saya gambarkan atau digambarkan oleh Bapak Uskup kita, walaupun ini memang realitas yang ditunjukkan, tetapi kita sadar bahwa kadang-kadang juga kita terbawa oleh arus untuk menghilangkan diri atau mematikan iman di dalam diri kita. Semoga oleh pimpinan Roh Kudus dalam masa Prapaskah ini kita bangkit dan kita senantiasa beroleh rahmat dan berkat Tuhan untuk memperoleh pelbagai macam rahmat yang kita rindukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebentar lagi kita akan menerima abu, dan ini tidak terkecuali orang tua, anak-anak, kecuali yang masih dalam rahim. Kita belum tahu di mana kepalanya, maka yang masih dalam rahim melalui penerimaan abu untuk mamanya, anak dalam rahim juga sudah menerima abu, ya. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Puji syukur 481. Puji syukur 599. Dibuka Tuhan Yesus.
605. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Juru selamat, batu sendi kekal, pintu ke surga, jalan bahagia. Sucikan kami dari noda dosa. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Kami memohon, Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Saudara-saudari, mari kita berdiri. Kita melanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Doa tobat dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah. Ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus memperbarui diri, baik para pemimpin maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh orang Kristiani. Ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka
membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, almarhum Bapak Frans Theodorus, almarhumah Analeta Johunut, Bapak Yosep Seran, Bapak Yonatan Modok, Epi Modok, Bapak Hofredi, Ibu Magdalena Mary Susanti, Ibu Neng Julaika, Ibu Oliva Luruk, Bapak Paulus Naha, Bapak Herman Kian, Yohanes Seran, Agustina Malesi. Ya Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah keselamatan kekal kepada hamba-hamba-Mu ini dan berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plenius Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkanlah kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini, mengawali masa Prapaskah pada tahun 2026 ini, melalui masa retret agung selama 40 tahun lebih, 40 hari lebih. Semoga segala niat, doa dan harapan-harapan kami lewat niat yang sungguh untuk bertobat, kami semakin Kau perbaharui untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin Kau sempurnakan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu, Kristus. damai Kristus. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur 601. 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Peraturan puasa dan pantang. Yang pertama, masa Prapaskah sebagai masa retret agung berlangsung selama 40 hari, dimulai hari ini Rabu Abu, tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan Sabtu Suci tanggal 4 April 2026. Jadi bukan 40 tahun ya. Pastor Paroki 40 hari. Tadi Pastor Paroki kita salah ucap. 40 hari, walaupun lebih sebenarnya. Masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Ya. Memaknai aksi puasa pembangunan APP selama masa Prapaskah ini, kita diharapkan mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas, serta sarana prasarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud bela rasa kepada saudara-saudari yang lemah, miskin, kecil, dan difabel. Adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. Masa Prapaskah 18 April sampai dengan 18 Februari sampai 4 April 2026 adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati, secara khusus pada hari Rabu Abu setiap Jumat dalam masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung, merupakan saat berpuasa dan berpantang. Kewajiban untuk berpuasa berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 60 tahun. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya satu kali boleh makan kenyang dalam sehari. Ya, jadi cuma sekali makan kenyang. Ya, saya kira ini sudah cukup. Yang berikut berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari jajanan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, dan lain-lain. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum bebas dari wajib pantang, namun tidak bebas dari kewajiban berpuasa. Yang terakhir, umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut Komuni Kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa sebelumnya, yang dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026 sampai hari Raya Tritunggal Maha Kudus tanggal 31 Mei 2026. Demikian penyampaian sehubungan dengan pantang dan puasa.
Mari kita menutup perayaan kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu perarakan keluar, puji syukur nomor 600.